susah celaka yang menyerang karena dia jaga. Semua rugi susah, semua hina nista, jadi berkat bila mau taat. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Tapi ku tak paham kasihnya yang indah bila aku belum di mesbah. Tuhan berikan senang dan kidung pujian bila ku taat dan percaya. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Di dalam terangnya bersekutu mesra, ku melangkah maju sertanya. Dia minta ku rela, dia utus ku berangkat, pastilah Tuhan ku berkenan. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Pertentangan dalam hidup orang Kristen. Pembacaan Alkitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9. Pasal 12 ayat 9 dan pasal 11 ayat 29. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Hal yang bertentangan. Dalam berita ini kita ingin melihat sedikit mengenai pertentangan dalam penempuhan hidup orang Kristen. Jika Anda memiliki sedikit pengalaman sebagai orang Kristen, Anda segera menyadari bahwa seluruh penghidupan orang Kristen adalah hal yang bertentangan. Semakin banyak hal yang bertentangan di atas diri seorang saudara atau saudari, itu makin baik. Semakin banyak pertentangan yang ia alami, semakin banyak berkat yang ia terima. Semakin banyak pertentangan yang ia dapatkan, semakin maju pertumbuhan rohaninya. Ketahuilah, ketika seseorang Kristen baru mengikuti Tuhan, keadaan pertentangan ini tidak begitu banyak. Keadaan lahiriah dan batiniah mereka hampir selaras. Misalnya, Anda baru beroleh selamat atau baru mendapatkan kebangunan. Pada saat ini, membaca Alkitab bagi Anda ada cita rasanya. Berdoa juga ada kekuatan dan terasa nyaman. Bahkan mengherankan sekali, doa-doa orang Kristen yang baru beroleh selamat seolah sangat mudah mendapatkan jawaban. Sepertinya asal ada doa, pasti ada jawaban. Begitu berdoa, segera didengar. Anda ingin mengalahkan dosa atau pencobaan, terasa mudah sekali. Anda ingin bersidang, segera ada kekuatan untuk bersidang. Pendek kata, ketika seseorang baru dibangunkan atau baru beroleh selamat, segala sesuatunya tidak ada yang bertentangan. Baik lahiriah maupun batiniah terasa selaras. Saat itu, Anda bisa menyanyi lantang, bisa memuji. Sepanjang hari Anda penuh dengan penyertaan Tuhan. Anda bisa berdiri dan bersaksi bahwa Tuhan benar-benar beserta dengan manusia. Karunia penyelamatan Tuhan benar-benar hidup dan penuh kuat kuasa.
Mengherankan sekali, setelah lewat sejangka waktu, Anda segera memasuki suatu situasi yang lain, yakni terasa bahwa lahiriah dan batiniah Anda tidak serasi lagi. Terasa ada pertentangan. Anda ingin membaca Alkitab, tapi merasa tidak berselera. Anda ingin berdoa dengan baik, tapi tidak ada kekuatan untuk berdoa. Kalaupun berdoa, seolah tidak ada jawaban. Anda ingin pergi bersidang, tetapi seolah tidak ada semangat untuk pergi. Begitu ada sedikit saja perkara yang mengganggu, segera tidak datang bersidang. Ada minat, tetapi tidak ada kekuatan. Demikianlah muncul pertentangan antara luar dan dalam. Di dalam menjadi semacam orang, di luar menjadi orang macam lain. Pada saat ini, Allah baru akan memulai langkah kedua. Apakah yang sebenarnya terjadi? Ketahuilah, pada permulaannya Anda telah mengalami kuat kuasa Allah. Sebenarnya, saat itu Anda belum mengenal diri Anda sendiri, dan pengalaman Anda itu tidak cukup limpah. Kebanyakan merupakan kegembiraan dalam perasaan. Karena itu, untuk membuat Anda mengenal diri sendiri dan untuk menolong Anda terlepas dari penghidupan perasaan atau emosi, Allah harus menaruh Anda pada pengalaman tahap kedua. Dalam tahap kedua ini, Allah seolah membiarkan Anda memiliki minat, namun tidak memberi Anda kekuatan. Anda ingin membaca Alkitab, Allah tidak memberi Anda kekuatan untuk itu. Anda ingin berdoa, Allah tidak memberi Anda kekuatan untuk itu. Anda ingin bersidang, Allah tidak memberi Anda kekuatan untuk itu. Anda memiliki kemauan untuk menuntut Tuhan, namun Anda tidak memiliki kekuatan untuk itu. Tidak hanya demikian, keadaan luaran yang Allah aturkan bagi Anda juga seolah bertentangan dengan keadaan batiniah Anda. Ketika Anda ingin menghadiri sidang, tidak hanya tidak ada kekuatan untuk pergi, sebaliknya malah ada urusan-urusan yang mengganggu, yang membuat Anda tidak bisa bersidang. Anda ingin berdoa, namun hanya ada minat berdoa, tidak ada kekuatan untuk itu. Atau baru saja Anda berdoa, saat itu juga anak Anda ribut, sehingga membuat Anda tidak bisa berdoa. Hal-hal demikian membuat Anda merasa betapa tidak mudahnya menjadi orang Kristen. Anda lalu menyalahkan diri sendiri, juga menyalahkan Allah. Ingatlah, pengalaman pertentangan ini pada satu aspek adalah agar Anda nampak diri Anda sendiri, agar Anda mengenal manusia Anda. Di aspek lain adalah agar Anda dibawa keluar dari emosi Anda. Kemajuan pada masa pertentangan. Sampai di sini, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata mengenai fakta yang sesungguhnya. Seringkali, seorang saudara atau saudari yang bergairah di luar belum tentu mempunyai kemajuan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang mempunyai kemajuan yang sungguh-sungguh belum tentu mempunyai kegairahan yang di luar. Misalnya, hari ini ada saudara atau saudari yang berkekuatan dalam berdoa, berselera dalam Alkitab, bergairah dalam bersidang, juga ikut pasukan Injil. Kita segera mengatakan bahwa saudara atau saudari ini dibangunkan Tuhan. Ini benar, tetapi saya di sini bukanlah mengatakan perkataan yang membuat Anda putus asa. Ketahuilah, keadaan itu belum tentu sungguh-sungguh ada kemajuan rohani. Ada lagi satu keadaan, ada saudara-saudari yang dipimpin Tuhan masuk ke dalam suatu situasi, tidak mempunyai kekuatan untuk berdoa, tidak mempunyai selera dalam membaca Alkitab, juga tidak senang bersidang. Secara luaran, dia telah tawar, telah mundur, tetapi kemajuan orang Kristen yang sejati justru ada di sini. Di sini, keadaan dirinya yang sebenarnya tersingkapkan. Dia mengenal betapa lemahnya dirinya sendiri. Di sini, dia mengenal bahwa di dalam dirinya sedikit pun tidak ada kekuatan untuk melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang kekasih, ketahuilah, jika seorang Kristen belum melewati potongan masa ini, ia sulit sekali mendapatkan kemajuan rohani. Ketika Anda baru mencari dan menuntut Tuhan, Anda seolah sebuah perahu layar yang berlayar dengan angin buritan. Tidak perlu mengeluarkan tenaga, sudah maju ke depan. Anda mudah mengalahkan dunia, mudah menolak pencobaan. Tetapi setelah keadaan ini lewat,
Anda lalu merasa bahwa dosa kembali muncul, berbagai pencobaan balik lagi. Saat ini Anda merasa bahwa Anda harus kudus, Anda harus terlepas dari dunia, namun Anda tidak mempunyai kekuatan. Bersamaan dengan itu, keadaan luaran yang Allah aturkan bagi Anda justru terasa merepotkan. Semuanya seolah tidak menyenangkan dan membuat Anda tidak tahan. Seseorang yang sedang dalam proses pertentangan ini tentu merasa sangat menderita. Tetapi orang yang tidak mengenal hal-hal rohani atau orang yang tidak banyak mengenal hal-hal rohani akan berkata, "Ah, sayang sekali, saudara Anu, saudari Anu, beberapa bulan yang lalu sangat baik, gairah mengabarkan Injil, sering bersidang, sering membuka mulut berdoa. Sekarang tidak datang bersidang, tidak lagi membuka mulut untuk berdoa, tidak lagi mengabarkan Injil. Ia telah menjauhi Tuhan." Demikianlah orang lalu mengira ia telah gagal. Tak disangka, orang yang dalam pandangan manusia telah gagal ternyata justru sedang mengalami satu tahap kemajuan dalam penghidupannya sebagai orang Kristen. Saya khawatir ada saudara-saudari yang akan berkata kepada saya, "Saudara, Anda menganjuri orang untuk mundur. Anda berkata bahwa saat orang mundur, saat itulah ia maju. Bukankah ini berarti menganjuri orang untuk mundur?" Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Silahkan Anda sekalian merenungkan. Seorang Kristen lebih banyak mengalami kemajuan pada saat ia menang atau pada saat ia gagal? Seorang Kristen yang menjumpai satu pencobaan atau menghadapi satu temperamen lebih banyak mendapatkan kemajuan pada saat dia menang atau pada saat ia kalah? Secara luaran, dia lebih banyak mengalami kemajuan saat dia menang, tetapi ditinjau dari dalam belum tentu. Seringkali kemajuan yang didapat oleh seseorang ketika ia jatuh atau gagal jauh lebih banyak daripada ketika ia menang, jauh melebihi ketika ia teguh berdiri. Mungkin Anda berkata, "Saudara, ini lebih berbahaya lagi. Semua orang berkata bahwa jatuh itu tidak baik, tetapi Anda malah berkata bahwa kemajuan pada saat jatuh lebih banyak daripada saat berdiri. Kemajuan pada saat gagal lebih banyak daripada saat menang. Tidakkah kata-kata ini berarti menyuruh orang untuk jatuh?" Saya akan menjawab, kalaupun saya menganjuri Anda untuk jatuh, apakah Anda benar-benar jatuh? Saudara-saudari, misalnya saya berkata kepada Anda, "Berguling-gulinglah di tengah jalan." Apa yang terjadi? Semakin saya berkata begitu, semakin teguh Anda berdiri. Karena itu, ingatlah, jatuh atau bangunnya seseorang tidak tergantung pada Anda. Bukan berarti karena Anda ingin jatuh, lalu Anda jatuh, atau karena Anda ingin berdiri, lalu Anda berdiri. Banyak saudara-saudari justru karena mereka terus berdiri, maka mereka tidak memiliki kemajuan. Mereka perlu mengalami satu kejatuhan yang hebat, baru kemudian ada kemajuan. Saya menjumpai banyak orang yang demikian. Saya pernah menjumpai seorang saudari. Ia sangat lemah lembut, sedikit pun tidak memiliki temperamen, dalam keadaan bagaimanapun selalu ramah. Tetapi kami orang-orang yang membimbing justru menemukan satu kesulitan, yaitu saudari ini memendam satu pikiran yang selalu merasakan bahwa saudara-saudari yang melayani bersamanya kurang lembut, selalu merasakan bahwa saudara-saudari sekerja kurang ramah. Ketahuilah, kelemah lembutan saudari tadi adalah kebaikan alamiahnya, namun itu malah menjadi kesulitannya dalam hal rohani. Setiap hari ia menghakimi orang lain, namun tidak mau menghakimi dirinya sendiri. Seolah ia berkata, "Ketika aku belum beroleh selamat, aku sudah jauh lebih lemah lembut dan ramah daripada kalian. Setiap hari kalian banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, namun sampai kini kalian tidak lebih ramah daripada aku." Bagaimana kami membantu saudari ini? Kami hanya dapat berdoa, "Ya Tuhan, hancurkan kelemah lembutan saudari ini." Tuhan mendengar doa kami. Berlahan-lahan Tuhan mengatur suasana, membangkitkan suatu keadaan yang mengarah kepada dia. Hampir semua orang menyulitkan dia. Demikian ditanggulangi, sampai suatu hari dia tidak dapat lembut lagi dan meledaklah amarahnya.
Saat ini dia merasa betapa dirinya bertentangan, betapa menderita. Tadinya, saudari ini seolah seperti Maria yang lembut dan tenang. Sekarang dalam sekejap marah-marah luar biasa. Dia sendiri merasa heran, lalu berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku, mengapa bisa demikian? Sekian tahun aku mengikutimu, mengapa kini demikian?" Dalam keadaan ini, di dalamnya dia ingin kelemah lembutan, tetapi di luarnya tidak ada kelemah lembutan. Di dalam dan di luar bertentangan, dia sangat menderita. Demikian menderita sampai suatu hari, ajaib sekali, terang Roh Kudus menyinari dia, menampakkan kepadanya keadaan sesungguhnya dari dirinya. Dia nampak bahwa kelemah lembutannya dulu adalah yang alamiah, bukan yang rohaniah, bukan milik Tuhan, tetapi milik dirinya sendiri. Tuhan menampakkan kepadanya bahwa kelemah lembutan itu bukanlah kebaikan rohani, malahan kesulitan rohani. Tuhan akan menghancurkan kelemah lembutannya itu. Bersamaan dengan itu, dia nampak betapa lemahnya dia. Begitu menjumpai agak banyak masalah, kelemah lembutannya tidak bisa mengatasi masalah itu. Saat inilah dia baru berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, hari ini aku baru mengenal dirimu sendiri. Kelemah lembutanku tidak ada artinya. Permintaanmu sedikit saja ditambah, aku sudah tidak bisa memenuhinya." Saudara-saudari kekasih, proses ini adalah proses yang bertentangan, juga disebut proses peremukan. Kelemah lembutan alamiah saudari tadi justru menjadi kesulitannya untuk mengenal Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuat dia mengalami keadaan yang bertentangan itu, agar meremukan kelemah lembutan alamiahnya. Sejak hari itu, dia belajar satu pelajaran, mengetahui bahwa segala kebaikan yang berasal dari dirinya sendiri tidaklah berharga. Dia juga mengetahui bahwa kebaikan alamiahnya sangatlah terbatas. Bahkan, kebaikan itu adalah musuh dari kerohaniannya. Demikianlah, dia tidak lagi bersandarkan dirinya sendiri, tidak lagi memegahkan dirinya sendiri. Dia mengenal hidup bersandar Tuhan, menampilkan kelemah lembutan Tuhan. Pertentangan membuat orang mengenal dirinya sendiri. Saya yakin kita semua jelas tentang contoh di atas. Kemajuan seorang Kristen tidak terjadi pada saat ia lancar, melainkan pada saat ia tidak lancar. Kemajuan seorang Kristen tidak terjadi pada saat ia berdiri, melainkan pada saat ia jatuh. Saudara-saudari, ketahuilah, syarat utama kemajuan rohani seorang Kristen adalah mengenal diri sendiri. Ketika seseorang sedang teguh berdiri, ia tidak mudah mengenal dirinya sendiri. Pada saat Anda jatuh, tersingkaplah keadaan sebenarnya diri Anda. Saat inilah baru Anda mengenal diri Anda sendiri. Tadi malam saya mendengar satu kesaksian seorang saudari. Ia sedang mengalami banyak kegagalan, merasa sangat dingin dan tawar, merasa sangat menderita. Tetapi dipandang dari sudut lain, adanya kejatuhan itu menyatakan bahwa ia memang memerlukan kejatuhan itu. Ia memerlukan ketawaran itu. Ia memerlukan kemunduran itu. Pada diri orang-orang tertentu, jika tidak ada kejatuhan, ketawaran, kemunduran itu, mereka sulit mengenal dirinya sendiri. Sebab itu, kemajuan rohani tidak berada di dalam hal yang lain, tetapi berada di dalam pertentangan rohani. Tanpa pertentangan rohani, tidak ada kemajuan rohani. Ketika saya baru mulai melayani Tuhan, saya sering menilai pelayanan seseorang di hadapan Allah berdasarkan ketawaran atau kegairahannya. Tetapi hari ini tidak lagi demikian. Kalau saya melihat orang bergairah, saya tidak terlalu bergembira. Melihat orang dingin, tawar, saya tidak terlalu bersedih hati. Saya tahu suatu hari Anda akan sedikit dingin, suatu hari Anda akan sedikit tenggelam, bahkan Anda mungkin mengalami satu kekalahan yang besar. Mungkin sekali orang-orang yang hari ini Anda pandang kalah, orang-orang yang Anda rasa dingin, orang-orang yang Anda kira tidak begitu berguna, setelah 1 tahun kemudian mereka sangat kuat, mereka sangat hebat. Ingatlah, kemajuan sesungguhnya dari hidup rohani orang Kristen tidak terletak pada keadaan yang lancar, melainkan pada keadaan yang bertentangan. Pengalaman ini memang tidak menyenangkan, namun mendatangkan akibat yang baik. Begitu Anda beberapa kali di bawah Tuhan mengalami ini, Anda akan mutlak hidup
di dalam iman. Anda tidak akan hidup di dalam emosi. Olahraga yang cocok untuk lansia hanya dua, apa Pak? Hah? Jalan. Jalan bukan olahraga Pak, jalan itu aktivitas Pak. Jalannya tidak seberapa, ngincernya goreng-gorengan sama lontong sayur. Jalan bukan olahraga, jalan sehat itu seperti apa? Iya, olahraga yang cocok buat lansia itu hanya dua, berenang dan senam pernafasan. Berenang fungsinya untuk melatih otot, mengendurkan otot yang kaku, menguatkan sendi dan tulang, dan senam pernafasan untuk menguatkan paru dan jantung kita. Karena orang yang sudah lansia sudah dipastikan paru dan jantungnya melemah. Gitu ya. Protein yang bagus ini bisa didapatnya di mana sih, Dok? Ada protein yang tinggi lemak, ada protein yang rendah lemak. Nah, protein nabati tentu saja golongan kacang-kacangan. Anda makan edamame itu protein loh. Anda makan kacang-kacangan itu protein. Kacang apa? Kacang kedelai, tahu tempe itu protein nabati, ya. Kemudian kita cari protein hewani. Pasti ikan, ayam, daging, jeroan, seafood, ya, itu semua protein hewani. Yang paling jahat, yang tinggi lemak, jeroan tendang, ya. Kemudian yang paling baik golongan yang rendah lemak, ikan nomor 1, ya. Kemudian kalau bosan ikan, restoran dada ikan, cari ayam, cari bagian dada, ya. Kemudian kita cari telur, buang kuningnya, gitu, ya. Nanti daging itu urusan anak kecil. Mereka kasih daging sebesar telapak tangan bagian dalam, setebal kelingking. Itu makanan untuk anak muda, anak remaja makan daging. Orang tua cari ikan. Jeroan pasti kita tendang jauh-jauh. Jangan makan jeroan. Proteinnya tinggi, lemaknya amburadul, bahaya sekali. Kotor lagi, ya. Jadi kita tahu protein itu bisa kita nikmati, kita atur. Duduk restoran, pintar mengaturnya. Oh, tiap hari dengarkan Good Talk, nanti Anda tahu protein apa yang baik.